Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik anak-anak sekalian yang Paman cintai, hari ini kita akan belajar materi tentang ibadah kurban. Baik, kita mulai dengan pengertian kurban. Apa arti ibadah kurban? Kita akan belajar dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa atau lughah. Yang kedua kita akan belajar dari sisi syar'i atau istilah. Nah, kurban secara bahasa artinya adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu qurba yaqrabu kurban. Artinya dekat. Jadi kurbannya dekat. Kemudian secara istilah, secara syar'i, kurban itu mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan ternak. Tentunya sesuai dengan syarat yang ditentukan dan waktu yang ditentukan. Itu pengertian kurban anak sekalian. Anak-anak, ibadah kurban itu ada sejarahnya loh. Gimana Bapak sejarahnya? Jadi seperti inilah sejarah ibadah kurban. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sejarah kurban. Kapan ibadah kurban itu ada? Ternyata anak-anak sekalian, ibadah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Itu saat itu putranya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil itu sudah melaksanakan ibadah kurban. Cuma berbeda antara keduanya. Qabil itu berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek dan juga disertai dengan rasa tidak ikhlas. Sedangkan Habil berkurban dengan hewan ternak yang bagus disertai dengan rasa ikhlas. Sehingga kurban Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban disyariatkan secara resmi dalam ajaran Islam itu ketika zaman Nabi Ibrahim. Berawal dari Nabi Ibrahim yang bermimpi ketika tidurnya menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahu. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, kemudian bertanya kepada Nabi Ismail, wahai Nabi Ismail, apa pendapatmu terkait dengan mimpi itu? Kemudian jawaban Nabi Ismail sangat luar biasa, qala ya abati alma tu'ma. Jawabannya adalah, ya Allah, wahai Nabi Ibrahim, wahai ayahku, if'al ma tu'ma, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Nah, atas kerelaan Nabi Ismail itulah kemudian mereka berdua berangkat sebuah gurun dan kemudian akan melakukan penyembelihan, dan ketika itulah Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor binatang sembelih. Fanadainahu bidzibhin azim. Nah, sehingga mulai saat itu sampai dengan sekarang kurban disyariatkan dengan menyembelih hewan kurban. Berikutnya kita masuk kepada hukum dan dalil kurban. Apa hukumnya kurban? Hukumnya ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Berdasarkan dalil Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah sholat atas Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibim bikum. Aku telah disyariatkan untuk melaksanakan berkurban, tapi tidak wajib atas kalian. Nah, makna tidak wajib di sini menunjukkan bahwa kurban itu berada di tingkatan di bawah wajib, yaitu sunnah muakkad. Anak-anak sekalian, dalam hewan kurban itu ada ketentuannya, baik itu berupa domba, kambing, sapi ataupun unta. Nah, kita lihat bareng-bareng. Domba itu sekurang-kurangnya harus berumur 1 tahun atau yang sudah ganti gigi. Kemudian untuk kambing minimal dia berumur 2 tahun, sapi juga sama, dan unta minimal berumur 5 tahun. Saya, Pak.
rumah punya ayam seharga kambing, apakah boleh untuk kurban? Terima kasih Ananda Sofi atas pertanyaannya. Baik, apakah boleh berkurban dengan ayam? Meskipun ayam itu misalkan kalau dikalkulasikan itu seharga dengan kambing, maka jawaban Novandi di sini tidak boleh. Kita harus berkurban sesuai dengan hewan yang telah ditentukan dalam hadis, yaitu ukurannya jika kita ingin berkurban dengan 1 kambing ataupun 1 sapi untuk 7 orang. Itu anak-anak sekalian jawaban dari Pak Fadli. Oke anak-anak, kita sudah belajar teori tentang ibadah kurban. Selanjutnya mari kita belajar praktik ibadah kurban bersama Pak Jarwi. Setelah tadi ada pembelajaran di dalam kelas, sekarang akan kita lanjutkan untuk melakukan simulasi penyembelihan hewan kurban yang dalam hal ini adalah kambing. Baik, yang pertama untuk tata cara penyembelihan kambing adalah merobohkan kambing. Seperti kita sampaikan, diusahakan untuk merobohkan kambing tetap menjaga agar kambing ini tidak tersakiti. Baik, yang kedua adalah pisahkan kambing yang mau disembelih dengan kambing-kambing lain yang akan disembelih agar kambing yang lain tidak bisa melihat kambing yang akan disembelih ini. Nah, ini disesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jangan sampai kita membunuh kambing yang lain, dalam arti kambing yang lain merasa takut ketika temannya disembelih. Yang ketiga, perhatikan bahwa pisau yang digunakan untuk menyembelih haruslah pisau yang betul-betul tajam sehingga mempercepat proses penyembelihan. Yang keempat, bagian dari sunnah penyembelihan adalah menghadapkan kambing ke arah kiblat. Jadi lambung kambing sebelah kiri berada di bagian bawah. Kalau di Indonesia berarti kambingnya nanti kepalanya di bagian selatan dan arah kaki di bagian barat. Pada saat menyembelih ada bacaan yang harus dibaca, yaitu Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbalha min fulan. Min fulan ini sebutkan nama sahibul Quran, sahibul kurban. Kemudian innaka anta arhamur rahim. Perhatikan di leher ini ada beberapa kerongkongan. Nah, nanti pisau berada di antara kerongkongan ini. Nah, ini bisa dicari di sini sehingga nanti pisau tidak menabrak tulang, akan lebih mudah untuk penyembelihan. Di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.